penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Penyebaran pemahaman ini adalah materi yang diberikan pada pendidikan guru penggerak mengenai budaya positif. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu makna budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Konsep inti pada budaya positif itu ada 8 komponen. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Saya akan jelaskan mengenai perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan juga menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan mengontrol guru, di mana dalam hal ini guru mengontrol siswa pada kegiatan di kelas. Tetapi ada perubahan paradigma teori kontrol, di mana menurut Dr. William Glasser bahwa kontrol itu terdapat ilusi bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi menurut William Glasser hal-hal tersebut adalah hanya sebuah ilusi. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Di sini siapa yang memiliki kontrol? Sebelumnya kita selalu memberikan stimulus berupa respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebelumnya kita memaksakan, ibaratnya orang lain itu harus mempunyai pandangan yang sama seperti kita. Apa yang kita mau harus dia lakukan. Iya, seperti itu. Ya, pada teorinya itu pada teori kontrol atau pilihan seharusnya kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi harusnya kita juga mendengarkan mereka itu maunya seperti apa. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kenyataannya semua perilaku yang kita lakukan itu ataupun yang anak-anak lakukan itu pasti ada tujuannya atau ada alasannya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri sendiri, ya, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalnya kita bujuk udah nggak bisa nih, biasanya kita suka maksa ya. Padahal seharusnya harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Harusnya kita berdiskusi antara anak yang melakukan kesalahan ini. Kita harusnya berdiskusi mereka alasannya ini, alasan mereka melakukan itu karena apa dan konsekuensinya atau tanggung jawab mereka itu harusnya mereka maunya seperti apa. Menurut teori, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi pada disiplin positif ini sebenarnya pemberian hukuman ataupun pemberian reward itu sebenarnya tidak benar.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita memberikan penghargaan, reward atau ancaman kepada murid, itu larinya ke motivasi ekstrinsik. Jadi murid bersikap baik itu karena ada dorongan dari luar, bukan atas kesadaran sendiri. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 poin, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Bertahan hidup meliputi sandang, pangan, papan, ya. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Ini bagaimana dia bisa bekerja sama dalam kelompok dan juga peduli terhadap orang lain. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu berupa harga diri atau keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan lingkungan. Yang keempat, kebebasan. Terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Berarti dia anak itu membutuhkan bermain, humor, antusiasme. Nah, di sini ada kasus. Mari kita analisis kasus bersama-sama. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siangnya mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apakah yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Agus? Ada yang mau berpendapat? Bulan. Kira-kira apa yang dilakukan bulan Pak? Mungkin kalau saya Putria ya, mungkin saya akan cari sebabnya kenapa ini si Agus selalu minta makanan. Bisa jadi dia di rumah itu memang nggak sempat sarapan, atau bisa jadi keluarganya itu atau orang tuanya tidak memasak, atau bisa jadi ekonominya orang keluarganya lagi murah-murah gitu Bu. Kita cari tahu dulu latar belakangnya, baru bisa mengambil kesimpulan. Oke, iya. Ya, betul ya Bapak Ibu, bahwa sebelum kita menjudge Agus ini kenapa suka selamitan, kalau kata bahasa kita ya, kita harus tahu dulu apa alasannya. Mungkin dia memang karena lapar, iya, lapar. Jadi dia di rumahnya tidak disediakan sarapan oleh orang tuanya. Jadi kita harus tahu dulu alasannya kenapa, lalu kita komunikasikan dengan Agusnya. Iya, jika misalnya memang alasannya karena tidak sarapan di rumah, berarti kita harus berkomunikasi dengan orang tua. Betul. Tapi ada juga anak yang belum minta, walaupun kita sudah berusaha. Iya. Iya, ada yang belum minta. Iya, betul. Ya, kalau begitu, kalau misalnya anak yang udah sarapan tapi tetap selamitan, ya berarti itu mungkin dia karena mencari
yang ada di kelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, motivasi perilaku manusia itu terdiri dari dua motivasi. Nah, motivasi ekstrinsik ini biasanya sifatnya sementara. Jadi kalau ada kita, anak nurut gitu ya. Kemudian guru kelas yang lainnya masuk, beda lagi seperti itu. Biasanya seperti itu anak yang guru kelasnya masuk, nanti bager gitu ya punya. Kita nggak masuk, guru yang lain masuk. Nah, ya jadi mereka begajulan lagi pada seperti itu. Mereka tidak tertib kembali. Nah itu ekstrinsik karena biasanya kalau misalnya sama guru kelas, kita kan suka ngasih kebiasaan ada hukuman dan juga ada penghargaan reward. Yang tertib misalnya, yang tertib belajarnya nanti istirahat duluan, kayak gitu ya. Yang sudah selesai tugasnya nanti istirahat duluan. Nah itu kan karena faktor penghargaan ya. Nah biasanya seperti itu. Jadi munculnya kalau ada imbalan gitu. Nah selanjutnya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri karena mereka mempercayai nilai-nilai yang ada pada dirinya. Nah ini dia yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Tapi agak sulit ya Bapak Ibu ya, memang agak sulit. Intrinsik kesadaran. Nah, tapi kita bisa melakukannya pelan-pelan dengan pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di kelas, dan pembiasaannya itu jangan sampai putus gitu. Kalau putus nanti dari nol lagi seperti itu ya Pak Ibu ya. Kayak misalnya pembiasaan berbaris tertib di depan kelas gitu. Nah itu harus konsisten setiap hari dilakukan. Terus pembiasaan menggunakan tumbler. Ya, itu juga harus konsisten. Kalau misalnya tidak konsisten berarti nanti ada yang melakukan, ada yang tidak. Jadi tidak serempak gitu ya. Tidak seiring dan seirama. Karena nanti anak yang melakukannya, dia juga enggak kok gitu. Dia juga kan juga melakukan tidak tertib juga tidak apa-apa gitu kan. Jadi menurunkan motivasi yang anak yang sudah tertib seperti itu. Nah inilah yang harus kita lakukan untuk memotivasi perilaku manusia. Ini merupakan ciri-ciri hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya misalnya tidak mengerjakan PR, kamu ngepel kamar mandi misalnya gitu. Itu termasuk hukuman. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan prosesnya dilakukan secara kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi itu lebih berdiskusi dengan siswa. Jadi kita empat mata dengan siswa, menanyakan alasannya, lalu menanyakan pada siswa atas kesadarannya kalau misalnya kamu berbuat kesalahan, kamu harus ngapain? Gitu. Ini ada beberapa contoh, nanti kita identifikasikan sama-sama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Tidak ya. Murid disuruh untuk mengenakan, tidak mengenakan sepatu. Ya. Lalu yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Iya.
Iya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi kalau misalnya posisi kontrol kita sebagai penghukum, biasanya kita suruh siswa hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah contoh penghukum. Lalu pembuat, kalau yang pembuat merasa bersalah, biasanya kita berkata agak sedikit pemeras kepada anak. Ya, kamu selalu mengecewakan ibu. Kamu tidak kasihan apa sama ibu? Sudah capek-capek apa mengatur upacara. Kamu tidak tertib seperti itu. Ya, jadi itu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah ini contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali lagi, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini bahasanya kayak bahasa teman. Keempat, posisi kontrol pemantau. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kalau upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Lalu yang terakhir, manajer. Nah ini manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah dari kelima posisi kontrol guru ini, seharusnya kita memposisikan kita pada kontrol yang mana? Semuanya pada tempat yang berbeda-beda. Ya, pada teori budaya positif, posisi kontrol yang ideal untuk kita itu adalah posisi kontrol manajer. Nah, sekarang kita tebak ya Bapak Ibu, ini posisi kontrol apakah dari pernyataan yang ada di depan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, membuat orang merasa bersalah. Itu yang ketiga. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba belah kita. Ya, iya. Lanjut belah yang ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya, betul, manajer. Lanjut. Ayolah, lakukan Bapak Ibu ya. Ayo. Iya, betul teman. Lanjut. Kamu tidak pernah menilai jika tidak menjalankan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak menjalankan tugas. Buku. Betul tidak? Iya betul, buku. Oke, selanjutnya sekarang tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu contohnya nih ya, selalu kembalikan hukum ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Biasanya kalau peraturan itu konotasinya dengan kalimat negatif. Tidak boleh, dilarang, jangan, seperti itu ya. Kalau keyakinan kelas identiknya dengan kalimat yang positif. Contohnya tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, terus bersabar dan lain-lain.
sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keenam, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama dalam penyusunan keyakinan kelas yaitu prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita bersama-sama dengan murid menuliskan peraturan apa yang harus ditaati oleh seluruh anggota kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari murid dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Menjadi positifnya menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Langkah yang keempat, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Setelah para siswa mencurahkan pendapatnya masing-masing dan mengganti kalimat negatifnya menjadi kalimat positif, lalu kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Biasanya kan yang disebutkan anak-anak itu ada yang sama, gitu ya. Seperti misalnya tidak membuli, jangan mengolok nama orang tua, itu kan hampir sama yang intinya itu dalam hal menghargai orang lain, seperti itu. Ya, langkah yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Ya, setelah beberapa peraturan disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi kalau sudah dicari yang sama, kita satukan intinya apa, pasti akan berkurang. Seperti itu. Nah, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa sekitar antara 3 sampai 7 keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Tahapan yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan murid. Nah, ini tahapan yang terakhir. Jika keyakinan kelasnya sudah fix atau dirasa sudah cukup, kita memasangnya di kelas dan agar anak-anak bisa membacanya setiap hari dan mengingatnya apa keyakinan kelas yang telah disepakati. Ini adalah dokumentasi dari pembuatan keyakinan kelas 6 yang telah saya lakukan pada awal tahun ajaran baru kemarin. Kemudian itu yang sudah dipasang di kelas, itu inti-inti dari keyakinan kelas yang telah didiskusikan bersama. Selanjutnya itu mengenai segitiga restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, prosesnya itu melalui proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, ya. Bentuknya segitiga pasti ada 3. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan
identitas. Menstabilkan identitas, lalu kita validasi kebutuhan. Nah, ini dialognya yang bisa kita lakukan adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu adalah salah satu dialog untuk validasi kebutuhan. Jadi kita mencari tahu alasan kenapa anak itu melakukan perbuatan yang salah. Selanjutnya setelah menanyakan alasannya, kita menanyakan keyakinan. Jadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas bersama murid. Nah, kita tanyakan lagi. Kita menanyakan lagi kepada anak, apa nilai-nilai keyakinan kelas yang telah kamu langgar, gitu ya. Terus apa konsekuensinya jika kamu melanggar keyakinan kelas tersebut. Jadi kita menanyakan pada siswa sendiri apa sih yang harus dilakukan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Jadi kita hanya mengarahkan. Nah, ini ada contoh segitiga restitusi yang saya lakukan bersama siswa. Mudah-mudahan putar videonya. Oh, suaranya enggak? Ya, intinya ini yang harus kita lakukan jika anak bermasalah atau melakukan kesalahan. Kita itu harus melakukan diskusi kepada siswa. Kita tidak bisa langsung memberikan hukuman yang sifatnya malah menurunkan motivasi dia untuk belajar. Jadi kita lebih pendekatan secara personal. Itulah yang dilakukan pada segitiga restitusi. Jadi anak akan belajar untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini adalah materi yang saya dapatkan dari guru penggerak pada modul budaya positif. Bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu. Saya hanya berbagi apa yang saya dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menjadikan sekolah kita sekolah yang berbudaya positif. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Borok. Iya, tidak ya. Jadi apakah kalian sudah mentaati peraturan sekolah? Kan kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas. Menurut kamu, hal yang telah kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Melanggar. Karena kalian itu berdua berteman. Kita sudah membuat keyakinan kelas kalau kita harus saling rukun, ya, dan saling menghargai. Jadi Asya juga tidak boleh memulai untuk meledekin sama orang tua, ya, baik bapak ataupun ibu, tidak boleh ya. Dan satu juga tidak boleh membatasi dengan kekerasan, ya. Kalian tidak boleh mengulangi lagi ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Minta maaf. Oke, sekarang kalian saling minta maaf. Ya, nggak boleh balik lagi ya. Oke ya, kamu ya. Tahu ya. Raisa, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Ya benar. Tapi kamu ingat kalau kamu kemarin jadwalnya piket? Raisa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Kalau ibu boleh tahu, kenapa kamu kemarin tidak piket? Oh begitu, kamu berhak merasakan itu. Tapi kenapa kamu merasa capek dan mengantuk sekali? Kamu masih ingat yang dirasakan? Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Oh iya. Keyakinan kelas yang mana yang telah kamu lakukan? Nah, ternyata kamu ingat itu. Lalu, apakah kamu punya solusi atas kesalahan yang kamu perbuat ini? Nah, apa yang akan kamu lakukan? Baik Raisa, ibu apresiasi tanggung jawab kamu. Kamu harus melaksanakannya ya. Nah, sekarang kamu boleh kembali lagi ke kelas. Kalau baca doa itu apa? Perbuatannya gimana Pak? Oke, sama tidak pernah berbuat kesalahan. Dari kesalahan itu kita harus tahu kan tadi perbuatannya salah. Tahu dulu. Kenapa? Apa tadi tidak sama aku? Ulang lagi ya. Kalian tahu kan keyakinan kelas kita? Apa saya? Harus sekali penting. Oke. Kedepannya kalian ingin berubah tidak sayang? Ingin. Apa? Ama Baba? Apa rencana kalian untuk memperbaiki kesalahan? Menjadi anak tertib dan disiplin. Dan tidak berkata lagi saat berdoa. Oh iya, alhamdulillah. Yes.
3. Oke, betul nggak? Oke, sip. Berarti kelompok ini benar.